Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok D. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami yang berjudul Nivolumab untuk limfoma Hodgkin klasik setelah kegagalan transplantasi sel induk autologus dan brentuximab vedotin. Percobaan fase 2 multicenter dan multi-cohort. Di sini kami beranggotakan Eka Puspita, Eliza Damai Atmoko, Feni Widya Santosa Tangguh. Kemudian selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sel tumor limfoma Hodgkin klasik ditandai dengan perubahan genetik pada lokus 9p24,1 yang menyebabkan PD1 ligan overekspresi dan penghidraan pengawasan imun. Kemudian yang kedua yaitu studi sebelumnya nivolumab yang merupakan agen blok antibodi PD1. Ligan memperlihatkan respon tinggi kepada pasien limfoma Hodgkin yang kambuh dan resisten dengan keamanan yang diterima. Kemudian yang terakhir yaitu artikel ini melihat bagaimana terapi monoterapi nivolumab kepada pasien limfoma Hodgkin setelah gagal transplantasi stem cell autologus dan brentuximab vedotin. Kemudian pasien yang bisa sembuh setelah 3 tahun setelah menjalani transplantasi stem cell hanya 55%, dan sisanya kambuh kembali dan sedikit yang bisa sembuh. Kemudian setelah ASCT gagal diterapi dengan brentuximab vedotin dan mampu bertahan hidup selama 22,4 bulan. Dan setelah kegagalan keduanya tidak ada standar terapi sampai sekarang. Kemudian di sini ada tabel yang menjelaskan bahwa sampel yang diambil dari umur tengahnya 37 tahun dan laki-laki banyaknya sekitar 64%. Kemudian paling banyak pasien di stage sebanyak 68%. Kemudian jumlah pasien lebih dari 18 tahun dari 34 rumah sakit dan 2 pusat akademik, dan itu dilakukan di Amerika Utara dan Eropa setelah adanya kegagalan ASCT dan brentuximab vedotin. Selanjutnya terapi nivolumab, pasien diberikan nivolumab secara 4 selama 60 menit 3 mg per kilogram selama 2 minggu, kemudian dilanjutkan sampai 6 bulan yang kemudian diuji dengan IRRC yang independen. Nivolumab biasanya digunakan untuk pengobatan melanoma stage lanjut, non-small center kanker paru, dan karsinoma sel renal. Sudah terbukti dalam studi fase B1. Kemudian terapi nivolumab lesi tumor berkurang 50%, yaitu di grafik yang paling atas, grafik yang berwarna merah. Kemudian kemajuan dan kelangsungan hidup selama 6 bulan itu 76,9%, yaitu di grafik yang berwarna biru yang pertama. Kemudian grafik yang paling bawah itu durasi respon terapi 7 sampai dengan 8 bulan. Kemudian ada efek samping dari terapi ini dialami sebesar 99%, di mana pasien 58% untuk stage 1 dan 2, 33% untuk stage 3, dan 8% untuk stage 4, dan 1% meninggal karena kegagalan multi organ. Kemudian efek samping obat yang umum terjadi pada stage 1-2 adalah kelelahan 25%, reaksi karena infus 20%, dan ruam 16%. Sedangkan pada stage 3-4, neutropenia 5% dan konsentrasi lipase bertambah 5%, dan efek samping yang paling serius adalah pireksia 4%.
Ada 3 pasien yang meninggal dari terapi ini, tetapi semuanya tidak ada yang berhubungan dengan terapi. Dan kesimpulan dari hasil kerja kami tadi yaitu nivolumab merupakan alternatif terapi baru bagi pasien yang telah gagal dalam terapi transplantasi stem cell (ASCT) dan terapi brentuximab vedotin dengan adanya hasil yang baik dari penelitian di atas. Bagaimanapun penelitian ini baru berlangsung dalam fase 2 yang perlu dilanjutkan pembuktian untuk tahap selanjutnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.